Salam. Hari ini kita kembali beribadah bersama dengan saudara seiman di dalam Kristus. Biarlah ibadah kita berkenan bagi Allah, yang kepadanya kita persembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan. Marilah kita berdiri dan mengawali ibadah saat ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 402 ayat 1, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Silahkan duduk. Nas yang membimbing kita dalam kebaktian pagi hari ini terpilih dari kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikianlah nas yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Aku
dan dosa. Sebagai orang-orang yang tidak luput dari salah dan dosa, marilah kita memohon rahmat ampunan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, di hadapan hadirat-Mu kami datang dan mengaku bahwa kami anak-anak-Mu yang penuh dengan lumuran noda dan dosa. Kami sering melalui hari-hari kami penuh dengan cacat, celah. Kami tidak mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang dan mengaku serta memohon ampunan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, jika engkau menyampaikan permohonan yang tulus kepada Tuhan, maka dengarlah berita anugerah-Nya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Hiduplah dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Yesus
Jemaat diundang berdiri. Marilah bermazmur bagi kemuliaan Tuhan secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan bagian ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayat-ayat yang genap. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena atas perkenanan-Mu, Engkau boleh mempertemukan kami kembali di Ka'bah-Mu yang kudus, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, serta mendengar firman-Mu sebagai suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, kosongkanlah kiranya hati batin kami, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mendapat tempat untuk tumbuh subur dan berkembang, sehingga semuanya itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak-anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut bersebul,
apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual dan ekor seduit? Ulangi, bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, opa oma, kakak adik, anak-anak semua yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Minggu pagi ini, dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata jangan takut muncul cukup banyak dalam Alkitab. Saya tidak tahu berapa jumlah pasti kata itu muncul, tapi dia muncul cukup banyak dalam Alkitab. Beberapa di antaranya, ketika Allah datang dalam suatu penglihatan kepada Abram untuk menyampaikan tentang janji keturunan Abram yang akan banyak seperti bintang di langit, Allah memulai percakapan dalam penglihatan itu dengan mengatakan kepada Abram, janganlah takut. Ketika Yusuf membuka identitasnya di hadapan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya menjadi takut karena mereka berpikir bisa jadi Yusuf akan membalaskan dendam kepada mereka, Yusuf bilang kepada mereka, janganlah takut. Ketika malaikat datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar kehamilannya, malaikat membuka percakapan itu dengan mengatakan kepada Maria, janganlah takut. Demikian juga kepada Zakaria dan Elisabet, juga dikatakan kepada mereka oleh malaikat, jangan takut. Waktu para murid sedang kesulitan mendayung perahu mereka, karena angin yang kencang menghantam perahu mereka, Yesus datang menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Mereka menyangka Yesus adalah hantu. Yesus berkata kepada mereka, janganlah kamu takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentu setiap ucapan jangan takut berkaitan erat dengan konteks ketika atau di mana ucapan itu disampaikan. Tapi esensi atau hal yang paling mendasar dari setiap ucapan jangan takut adalah supaya orang menjadi berani. Hal yang paling mendasar kenapa kepada kita disampaikan supaya kita jangan takut adalah supaya kita menjadi berani. Dan kenapa supaya orang harus dibuat menjadi berani? Karena banyak perkara luar biasa, banyak hal-hal besar
bisa muncul dari keberanian. Tema renungan kita pagi ini adalah keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Jemaat Tuhan yang diberkati Kristus. Menghadapi masa-masa sulit itu tidak semudah atau tidak segampang ketika kita ada dalam keadaan yang normal atau berada dalam keadaan yang sesuai dengan pengharapan kita. Beberapa orang malah tidak siap sama sekali untuk menghadapi keadaan sulit, bahkan membayangkan untuk mengalami keadaan sulit itu dia tidak berani. Dia tidak sanggup untuk membayangkan bahwa dia akan mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan karena kita ini lebih senang atau lebih suka untuk menerima keadaan mudah dan berada dalam kemudahan. Sebab apa? Sebab kemudahan itu menjanjikan kehidupan yang lebih santai atau rileks. Dan itu tidak dijanjikan oleh kesulitan. Kesulitan tidak menjanjikan kehidupan yang santai. Kesulitan tidak menjanjikan kehidupan yang rileks. Kesulitan justru membuat kehidupan kita menjadi tidak santai, tidak rileks. Itulah sebabnya beberapa orang tidak bisa melakukan yang terbaik di masa sulit. Saya ulangi, beberapa orang tidak bisa melakukan yang terbaik di masa sulit. Saya mencatat karena 3 kecenderungan. Yang pertama, karena mereka cenderung untuk menyerah dalam keadaan sulit. Maka mereka tidak bisa melakukan yang terbaik. Sudah menyerah, bagaimana bisa memunculkan yang terbaik? Kecenderungan yang kedua, karena merasa tidak berdaya di masa sulit. Masa sulit melemahkan dan dia merasa dia tidak berdaya apa-apa. Dan kecenderungan yang ketiga, karena dia merasa bahwa yang terbaik tidak akan pernah bisa muncul dari dalam kesulitan. Karena pemikiran yang demikian, maka orang tersebut tetap dalam keadaan itu tanpa bisa melakukan atau memunculkan sesuatu yang terbaik. Tapi beberapa orang justru bisa melakukan yang terbaik di masa sulit. Mereka tidak menyerah, mereka bisa memberdayakan segala sesuatu di tengah-tengah kesulitan, dan mereka juga meyakinkan diri mereka sendiri bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang terbaik meskipun keadaan sekarang sedang sulit. Dan kita bertanya, apa yang membedakan mereka? Mereka sama-sama ada dalam keadaan yang sulit, tapi kenapa yang satu bisa melakukan yang terbaik dan yang satu tidak bisa? Ternyata perbedaan dari kedua tipe itu terletak pada keberanian. Keberanianlah yang membedakan, yang satu bisa memunculkan yang terbaik dan yang satu tidak bisa memunculkan yang terbaik. Sekarang kita kembali pada teks bacaan kita. Coba Bapak Mama Saudara semua kita hitung dalam bacaan kita pagi ini ada berapa kali ucapan jangan takut tertulis di situ. Ada berapa kali ucapan jangan takut tertulis di situ? Dari ayat 23 sampai ayat 33 saya mencatat di ayat 26 ada satu kata atau satu kalimat jangan takut di situ. Di ayat 28 juga demikian. Dan di ayat 31. Ada 3 kali ucapan jangan takut diperdengarkan oleh Yesus kepada murid-murid saat itu. Dan juga kepada saya dan saudara sebagai pembaca Alkitab pada saat ini. Itu artinya apa? Itu artinya murid-murid saat itu dan saya dan saudara pada masa kini, kepada kita sedang diberikan suntikan keberanian oleh Yesus. Yesus sedang memberikan kepada saya dan saudara suntikan keberanian. Waktu firman-Nya kita baca, tertulis jangan takut. Kalau sampai 3 kali Yesus mengucapkan kata jangan takut, itu karena dia tahu kita manusia punya kecenderungan untuk menjadi takut. Itu sesuatu yang manusiawi. Dia tahu kita punya kecenderungan untuk menjadi takut dan dia tidak mau kita larut dalam kecenderungan itu.
Karena itu berulang-ulang bahkan sampai 3 kali dia bilang kepada murid-murid, janganlah kamu takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingat perkataan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia maju beberapa langkah untuk berdoa dan dia mendapati murid-muridnya tertidur. Apa yang dia bilang kepada mereka? Berdoalah dan berjaga-jagalah sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Manusia punya kecenderungan untuk lemah. Tapi manusia juga punya kecenderungan untuk kuat, untuk berani. Dan Yesus memilih untuk membuka kecenderungan menjadi kuat, menjadi berani. Dia tidak mengarahkan kita untuk menjadi lemah atau takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita, murid-murid ini punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi takut. Bacaan kita menjelaskan itu. Mereka punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi takut. Siapa yang tidak takut kalau mau dianiaya? Siapa yang tidak takut kalau akan dibunuh? Murid-murid takut, saya pribadi, saya juga takut kalau menerima ancaman penganiayaan atau ancaman pembunuhan. Saudara juga mungkin takut. Kita punya kecenderungan diri untuk menjadi takut terhadap ancaman. Dan Yesus tahu kecenderungan itu. 3 kali dia bilang, jangan takut. Lalu begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau Yesus hanya omong saja jangan takut, jangan takut, jangan takut tanpa memberikan alasan apapun. Dia hanya bilang sudah jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dia tidak kasih alasan apapun. Maka apakah serta-merta kita semua menjadi berani? Sekali lagi, Tuhan Yesus tahu ada begitu banyak kecenderungan dalam diri kita. Kecenderungan untuk menjadi takut, kecenderungan untuk menjadi lemah, juga kecenderungan untuk bertanya alasan di balik satu pernyataan. Kita mungkin bertanya, Tuhan, Kau katakan kepada kami supaya kami jangan takut. Mengapa? Mengapa kami tidak boleh takut? Ayat 29 dan 30 memuat alasan Yesus kenapa berulang-ulang dia sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan takut. Bapak Mama perhatikan ayat 29 dan 30. Burung pipit. Burung pipit itu jenis burung kecil yang kalau dijual harganya itu tidak semahal burung elang atau burung bangau atau burung merak, tidak. Burung pipit itu cenderung lebih murah harganya dan sama sekali tidak ada alasan bagi penjualnya untuk menaruh harga mahal terhadap penjualan burung ini. Meskipun burung pipit ini dia tidak punya nilai jual yang tinggi, tapi Alkitab bilang mereka berharga bagi Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, meski mereka tidak punya nilai jual yang tinggi. 2 ekor dihargai seduit. 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 duit. Tapi Yesus bilang apa? Tidak seekor pun dari mereka yang akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Tidak seekor pun. Tidak seekor pun. Itu artinya apa? Itu artinya ada pemeliharaan untuk mereka. Ada perhatian yang Allah berikan untuk semua masing-masing ciptaannya. Kalau sesuatu yang kita takutkan tidak ada dalam kehendak Bapa, semua itu tidak akan pernah terjadi. Burung pipit itu kecil, Bapak Ibu sekalian. Menurut penilaian kita manusia, burung itu terlalu rapuh. Kalau dia harus terbang ketika angin bertiup dengan kencang, kita berpikir bisa jadi angin akan menghempaskan dia karena dia terlalu kecil, tubuhnya terlalu kecil. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Meskipun tubuhnya kecil, dia berhadapan dengan angin yang kencang, tidak ada seekor pun yang akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Tidak ada. Lalu yang kedua, ayat 30. Saya bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang bisa menyebut dengan pasti berapa jumlah rambut di kepalanya? Ada yang bisa menghitung? Menyebut dengan pasti jumlah rambut di kepala?
saya tidak bisa menghitung jumlah rambut di kepala saya dengan pasti. Oke, mungkin ada yang bisa menghitung dengan pasti. Tapi sejauh ini belum ada yang bisa menghitung berapa jumlah pasti rambut di kepalanya. Karena kita terbatas untuk menghitung keseluruhan jumlah rambut di kepala kita, itu tidak berarti bahwa Allah tidak bisa, bukan? Kalau kita terbatas, itu tidak berarti bahwa Allah juga terbatas. Kita terbatas untuk menghitung jumlah rambut di kepala kita. Tapi ayat 30 Tuhan Yesus bilang, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terhitung semuanya oleh siapa? Oleh penciptamu. Kalau kita tidak bisa, maka Allah pasti bisa. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, rambut di kepalamu terhitung semuanya, maka tidak ada satu pun dalam dirimu yang tersembunyi dari Bapa di sorga. Bahkan jumlah rambutmu pun Dia tahu. Jadi untuk membuat saya dan saudara menjadi berani untuk melakukan yang terbaik di masa sulit seperti sekarang ini, Yesus hanya memakai 2 contoh dari kehidupan sehari-hari yang kita sepelekan. Yang pertama, burung pipit yang kecil dan lemah itu. Dan yang kedua, rambut di kepala kita. 2 hal yang kita sepelekan itu ada dalam perhatian Tuhan. Apalagi kita manusia yang oleh Alkitab dianalogikan sebagai biji mata Allah. Kita dianalogikan sebagai biji mata Allah. Burung pipit dijual 2 ekor seduit, tidak ada satu yang jatuh di luar kehendak Bapa. Mereka berharga, apalagi kita yang adalah biji mata Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, karena itu Yesus bilang, jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Situasi dunia sekarang memang belum benar-benar normal. Belum benar-benar normal. Kita memasuki era new normal atau era normal baru. Tapi bumi kita belum benar-benar normal. Kondisi kita belum benar-benar normal. Perekonomian kita belum benar-benar normal, bahkan masih cenderung sulit. Tata cara kita beribadah juga belum benar-benar normal. Kalaupun kita kembali beribadah di gedung gereja, kita masih harus tetap berjaga jarak saat duduk. Kita masih harus tetap memakai masker. Kita masih harus mencuci tangan sebelum kita masuk ke dalam ruang kebaktian. Dan kita akan diukur suhu tubuh. Segala sesuatu berlangsung dalam situasi new normal, tapi keadaan itu belum benar-benar normal. Meskipun demikian, apakah kita memiliki kecenderungan dan keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa yang sulit ini? Coba renungkan berdasarkan kenyataan yang kita alami. Masa-masa di mana kita berdiam di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, semua dilakukan di rumah. Apakah ada sesuatu yang terbaik yang muncul dari kesulitan yang terjadi sekarang? Bumi berduka karena virus ini. Tapi ketika itu terjadi, banyak hal-hal baru muncul. Saya punya mama-mama di Pensip. Mereka berlatih rame-rame bawa motor. Sekarang mereka sujago bawa motor. Karena suami-suami ada di rumah bisa bantu jaga anak. Keadaan lebih baik dalam kebersamaan itu. Mereka pergi belajar motor sama-sama. Banyak hal baik bisa muncul dari tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu tentu punya contoh yang lain. Betapa hal-hal baik bisa muncul dari keadaan yang sulit ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, senjata untuk membunuh ketakutan adalah keberanian. Kalau kita punya keberanian, masa sulit seperti sekarang ini tidak akan melemahkan kita. Kalau kita punya keberanian. Kalau kita punya keberanian, sejumlah hal bisa diberdayakan untuk memunculkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berani,
kita bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata kita juga dapat berterima kasih kepada hal-hal atau kepada keadaan yang sulit. Semua hanya akan terjadi kalau saya dan saudara punya keberanian. Maka beranilah untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Sebab meski burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dalam beberapa kasus, ketakutan itu menjadi bayangan yang menghentikan langkah orang untuk maju. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kasus, ketakutan itu dia menjadi bayangan yang menghentikan langkah orang untuk maju. Selamat melakukan yang terbaik di masa sulit. Jangan takut, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat sekalian, saya ajak berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita datang menyerahkan kepada Tuhan seluruh persembahan yang kita bawa bagi pekerjaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah sumber berkat juru selamat kami. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan. Apapun itu Tuhan yang akan kami berikan. Baik itu persembahan persepuluhan, nasar, bahkan persembahan lainnya yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan bagi kami. Untuk itu Tuhan mari berkati seluruh persembahan kami, agar itu menjadi satu berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya lewat pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Jemaat Gemit Kalvari Maumere ini. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Turun
Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemberi dan pemelihara kehidupan, Allah yang memberikan perhatian, penjagaan, dan pengawasan atas seluruh ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami terus berada dalam pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Tuhan telah memberkati kami dalam hari-hari hidup yang telah kami lewati. Hari ini kami memohon berkat-Mu untuk terus menyertai kami dalam hari-hari hidup di depan yang masih Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan yang kami dengarkan bersama pagi ini. Sungguh ya Tuhan, kami terlalu takut akan banyak perkara yang datang dalam kehidupan kami. Dan ketakutan-ketakutan itu kadang melemahkan kami, membuat kami menjadi tidak berdaya, dan tidak dapat memunculkan sesuatu yang terbaik dari tengah-tengah kesulitan. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan melawat kami dan menolong serta mengingatkan kami. Ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi atas kami, pengawasan Tuhan yang tidak pernah putus. Burung pipit yang dijual murah sekalipun, yang kecil dan ringkih, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak akan pernah jatuh kalau tidak ada dalam kehendak Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan kami. Tuhan bahkan tahu jelas seluruh keberadaan kami, bahkan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan tahu. Sebagaimana Engkau mengetahui semua jumlah rambut di kepala kami, kami percaya bahwa seluruh keberadaan kami ada dalam pengetahuan Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu bersama dengan semua jemaat Tuhan, Jemaat Kalvari Momere yang berada di 27 rayon pelayanan maupun yang berada di luar Momere yang sedang melaksanakan tugas pekerjaan mereka di daerah di luar kota Momere. Kami berdoa kepadamu Tuhan dalam ibadah-ibadah yang sementara berlangsung di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan memberkati kami masing-masing. Tumpangkanlah kiranya tangan-Mu atas kami semua, orang tua, para pemuda, anak-anak, bayi-bayi, bahkan juga janin-janin di dalam kandungan. Engkau Allah yang memberkati seluruh kehidupan kami, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, usaha ataupun bisnis, tumbuh kembang anak-anak, pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak, seluruh keberadaan kami ada dalam pengetahuan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, dari kasih dan kemurahan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami memasuki era normal baru, tapi kami harus tetap taat pada sejumlah hal berkenaan dengan protokoler kesehatan. Kami masih harus tetap memakai masker, duduk dengan menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari keramaian dan kerumunan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami, juga hati yang penuh dengan kesungguhan untuk taat sungguh-sungguh. Sebab perjuangan ini bukanlah perjuangan segelintir orang, tetapi perjuangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini adalah perjuangan seluruh manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Kami mendoakan mereka yang sakit, yang terpapar oleh virus corona. Kami mendoakan mereka yang sakit
oleh rupa-rupa sakit non-COVID-19. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kelemahan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Seruan permohonan mereka untuk memohon kesembuhan dan pemulihan, biarlah seruan itu baik di pendengaran-Mu. Kami mengingat dalam doa kami mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga Hetari di Momere maupun di Ambon, atas yang berduka cita atas meninggalnya yang terkasih Opa Eli Hetari di Ambon. Kami mendukung dalam doa kami bagi keluarga yang berduka cita, Oma dan semua anak-anak dan cucu-cucu dan rumpun keluarga besar yang berduka cita. Kuatkan dan hiburkanlah mereka, ya Tuhan, sebab kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Tuhan sejatinya menguatkan mereka yang berbeban berat. Bapa kami dalam kerajaan surga, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, para presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengajar, song leader organis, kakak Opa dan kakak Riki, juga karyawan gereja, kami berdoa kepadamu Tuhan, bersama dengan semua umat Tuhan yang saat ini sedang menaikkan doa-doa mereka. Berkatilah penyembahan kami pagi ini, dan berkatilah kami semua dalam setiap pengharapan dan permohonan-permohonan khusus yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah permohonan-permohonan kami dipandang baik oleh Engkau, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, kami berdoa untuk mereka. Karena pandemi COVID-19, Tuhan menolong mereka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri. Burung pipit yang kecil berharga bagi Tuhan, apalagi kami manusia yang Engkau pandang seperti biji matamu. Kami mengucap syukur bersama dengan sejumlah jemaat Gemit Kalvari Momere dan rekan-rekan majelis jemaat yang telah melaksanakan pelayanan diakonia darurat COVID-19 bagi jemaat yang terdampak. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami kiranya diberkati oleh Tuhan, dan jemaat-jemaat yang mendapatkan pelayanan ini, biarlah mereka bersuka cita sebab Tuhan baik bagi mereka. Sekarang ya Allah, kami akan memasuki pekan kerja di minggu yang baru, dimanapun Tuhan mengutus kami untuk pergi bekerja, berkarya, melayani. Tuhan, janganlah lepaskan pengawasan-Mu atas kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami, supaya dimanapun kami berada, kami terus bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan, dan kami terus bekerja dengan kuat, sehat, dan selamat dalam perlindungan-Mu. Inilah permohonan dan ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, mengakhiri kebaktian kita saat ini, saya jemput jemaat berdiri.
pulanglah dengan selamat. Bawalah berkat firman Tuhan yang telah engkau dengar hari ini dan hiduplah di dalamnya. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing sambil kita membawa berkat Tuhan. Demikian, Shalom.